Sepertinya hal yang dasar dalam hidup bukan tentang seberapa besar pencapaian yang sudah digapai, sejauh mana yang sudah kita lalui, sebesar apa pengorbanan yang sudah kita urai, atau seberapa banyak waktu yang sudah usai, tapi tentang bagaimana saat ini kita tetap waras dan melakukan hal-hal kecil yang kita sukai. Hari ini, Afin mengajak saya ke pos batas lintas negara di Motamasin, perbatasan Indonesia Timur Leste. Dari kota Betun Malaka, ada PLBN Motamasin, jaraknya sekitar 17 km. PLBN ini merupakan batas lintas negara antara Indonesia dan Timur Leste. Dulu, Timur Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia. Namanya masih Timur Timur atau Tim-Tim. Tapi sejak tahun 1999, Tim-Tim memutuskan memisahkan diri dari Indonesia. Berganti nama menjadi Timur Leste yang kita kenal saat ini. Perjalanan dimulai dari rumah Afin, melewati tepi sawah yang hijau yang baru saja ditanami beberapa bulan yang lalu. Sawah yang membentang luas, tidak seluas pemikiran manusia yang kadang mengesampingkan sisi kemanusiaannya. Motor masih melaju di sisi persawahan yang masih indah dipandang. Beberapa lama melewati kota Betun Malaka, pandangan mulai berubah, bukan lagi sawah, melainkan pepohonan yang hijau, yang tidak begitu besar, menemani perjalanan kami. Sesekali juga melewati jembatan. Hari ini cuaca bersahabat, tidak terik, tapi tidak mendung berpotensi hujan. Tapi harap nanti tidak ada hujan yang turun. Tidak ada yang tahu bagaimana cuaca ke depannya. Kini motor menggerus jalan beraspal, melewati stadion, entah masih terawat apa tidak. Jalan ini juga terhubung dengan negara sebelah, Timor Leste, dan kendaraan tidak begitu ramai melewati jalur ini. Sepanjang perjalanan, saya banyak melihat rumah sederhana dengan dinding terbuat dari pelepah pohon rumbia atau mungkin dari pohon pelepah sagu. Ada banyak rumah berdinding seperti itu di sini karena ada banyak juga pohon rumbia atau pohon sagu. Lebih mendekati perbatasan, pemandangan tidak jauh lebih berbeda dari yang sebelumnya. Hampir 30 menit saya dan Afin dalam perjalanan menuju batas negara. Dan selama itu juga tidak begitu banyak kendaraan yang kita jumpai saat perjalanan ke sana. Kurang lebih 1 kilometer dari perbatasan, kita sudah bisa melihat bangunan pemerintah seperti tempat ini. Sepertinya ini tempat pengawasan barang bawaan dari sebelah atau semacamnya. Dan beberapa bangunan juga ada yang bermodel, juga berwarna yang sama. Kata Afin, itu rumah bantuan untuk masyarakat dari pemerintah. Ada juga SPBU di sini, tapi entah, saya tidak tahu kapan buka atau tutupnya SPBU itu. Oke, sudah melewati sedikit jalan yang rusak, berarti sudah dekat dengan perbatasan. Oke cuy, ini dia PLBN Motamasin. Selamat datang di perbatasan negara Indonesia Timur Leste. Oke cuy, sudah sampai di batas lintas antara Indonesia dengan Timur Leste. PLBN Motamasin. Dan tepatnya itu masih di Kabupaten Malaka sih tempatnya di sini. Dan ini Motamasin ini jalur selatan, bagian selatan Pulau Timor. Jadi memang di sini tidak terlalu ramai karena memang bagian selatan kan, apalagi daerah Motain ya. Motain itu dia mau masuk langsung ke ibu kota negara lah untuk Timor Leste. Itu di Dili, itu bagian utaran juga. Kita cek tiket dulu, melapor. Di sini saya dan Afin sudah melapor untuk lebih ke dalam lagi.
Tapi petugasnya bilang sekitar jam 4 lewat baru kita bisa masuk. Saat menunggu, saya sempat merekam ada mobil besar yang keluar dari PLBN ini. Mobil itu berisi full muatan dan saat itu juga saya sempat bertanya, itu isinya apa? Katanya itu semen. Lalu saya sempat berpikir, mungkin itu merek semen Kons dari Papua, selain semen Bosowa dan semen Tonasa dari Sulawesi. Karena di Indonesia Timur, saya banyak melihat merek semen itu. Bukan hampir sih, sudah 2 jam sih menunggu ini baru bisa masuk. Memang karena memang ada apa gitu ya. Lebih masuk ke dalam, beberapa bagian tertata dengan tanaman-tanaman yang memperasri kawasan PLBN. Tapi beberapa tempat ada juga yang kurang diperhatikan. Maklum, efek dari efisiensi anggaran. Itu pos batas lintas negara, tempat pemeriksaan dan layanan keluar masuknya orang, barang, dari dan keluar Indonesia. Semua perizinan dan alasan akan dicek di sini. Dan sebelah sudah Timor Leste. Dan sebelah juga sudah, mana ya kelihatan ini dia, sudah batas Timor Leste dengan Indonesia. Mana nih bang? Ini orang sudah berapa kali sih pergi ke sini? Tapi terlambat, batas ke Timor Leste sudah ditutup. Sudah tutup. Dan dari sini ke ibu kotanya lumayan jauh cuy. Kan sini ada pantai, kan di sini dia Mutamasin ya. Mutamasin di pantai selatannya, bagian pantai selatan Pulau Timor. Dan Motain itu ada bagian sana sih, bagian utara. Dia lebih dekat ke ibu kota Timor Leste, Dili. Jadi mungkin di sini bisa dibilang sepi juga ya, karena memang di sini kalau untuk ke ibu kota lebih jauh, 3 kali lipat kalau nggak salah, lebih jauh daripada ke perbatasan yang bagian utara itu di Motain. Sekarang Timor Leste yang bagian sana. Oh iya. Bagian Indonesia. Oh, yang sana tadi sudah bagian Indonesia dan ini sekarang sudah bagian daratan Timor Leste. Dan sudah tutup sih jam 4. Sudah tutup, sepertinya yang daerah ini sudah masuk Indonesia Timur ya. Jamnya lebih cepat 1 jam. Sebelah sana sudah Timor Leste, tapi pas ke sini jam kunjung sudah tutup. Karena saat kita memasuki batas ini, jam kunjungan sudah habis dan pagar jalan pun sudah dipasang. Tidak apa-apalah, hari itu hanya sekedar tahu tempat saja. Dan bagaimana perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Sebenarnya di ujung jembatan tadi ada pos jaga yang dijaga oleh TNI kita. Setelah keliling-keliling memperkenalkan diri, kami pun balik kanan. Senang rasanya bisa menapaki tempat yang baru saya kenali. Ada rasa senang, kadang ada juga rasa pertanyaan tentang tempat ini. Perjalanan pulang tidak jauh berbeda. Sapi, pohon rumbia masih saja menemani perjalanan kita. Di perjalanan pulang, mendung berbeda dari yang tadi. Awan gelap mulai memenuhi langit. Bagi memberitahu akan turun hujan sebentar lagi. Di jalan, saya dan Afin sempat berhenti untuk berteduh karena hujan. Di momen ini, saya pertama kali melihat dinding terbuat dari pelepah pohon rumbia atau bisa saja pohon sagu. Kelihatan unik dan pondok ini sepertinya punya masyarakat sekitar sini. Perjalanan lanjut menerobos gerimis dan mendung belum hilang yang masih saja menampakkan diri. Di beberapa titik kita sempat berhenti di jembatan, melihat sungai dengan arus yang kencang berwarna coklat, dan yang pasti debit airnya bertambah juga. Jadi hujan. Sudah hujan deras sih tadi, terus hujan lagi. Sepertinya masih daerah apa namanya, daerah
Bingo 5 namanya. Koba 5. Sepertinya masih daerah Koba 5 ini. Iya. Oke. Oke, lanjut.